Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Oke guys, balik lagi bareng gua Chris dan temen gua. White Nut. Apa kabar? Hari ini udah masuk bulan Maret ya harusnya ya. Iya. Harusnya ya, ini rilis harusnya udah Maret ya. Iya harusnya udah Maret ya. Tapi kita masih mau ngomongin seputar relationship. Ya, berbagi aja lah ya. Iya nggak apa-apa lah. Biar better late than never ya. Jadi gimana nih yang Februarian udah apa ya? Udah Valentine-an kah atau masih sendirian? Gimana bro? Oke, terlepas dari itu kita ngomongin sesuatu tentang relationship lagi lah hari ini ya. Betul. Kita hari ini mau ngomongin sesuatu yang baik, sesuatu yang apa ya? Yang bisa jadi patokan, widih. Mau ngomongin apa bro hari ini bro? Kasih tahu coba. Hari ini tuh kita ngobrolin tentang healthy relationship atau hubungan yang sehat. Wih, hubungan yang sehat. Semua orang mendambakan hubungan yang sehat ya. Betul banget. Tiap orang pasti pingin punya hubungan yang sehat. Yang kayak gimana tuh hubungan yang sehat? Mari kita bahas. Neng. Yes, ada jinglenya coba. Ada jinglenya. Gimana coba menurut KBBI Oke. dulu apa nih? Kalau sebenarnya arti sehat sendiri apa sih kalau menurut KBBI? Ini KBBI banyak banget sih. Arti sehat itu ada 7. Wow. Yang paling relate aja sama hubungan. Kan kalau arti hubungan menurut KBBI udah tuh ya di episode yang sebelumnya tuh. Nah, betul. yang paling relate dengan hubungan apa nih kira-kira nih? Ini di sini arti dari sehat menurut KBBI ada baik dan normal. Terus ini pembacaan gua aja ya yang menurut gua relate ya. Itu terus ada yang artinya boleh dipercaya atau masuk akal. Terus ada yang berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Oke, mungkin yang terakhir ya yang paling masuk ya sama Paling hubungan masuk ya. ya. Mungkin sih, bisa jadi. Berjalan dengan baik. Atau sebagaimana mestinya. Mestinya. Betul. Itu kalau menurut KBBI. Nah, kalau menurut lu sebagai pakar relationship kita di bulan Maret. Apa ya? Kalau menurut gue hubungan secara personal sih hubungan yang sehat itu hubungan yang nggak memberatkan sebelah pihak sih. Nggak memberatkan sebelah pihak. Iya. Jadi di dalam hubungan itu yang sehat menurut gue yang sama-sama mendukung lah ya. Maksud gue lo kalau berjalan tuh jalan berdua gitu. Dalam artian nggak salah satu mengesampingkan halnya gitu. Jadi segimana mungkinnya dibikin seimbang. Jadi nggak ada yang nggak ada yang keberatan gitu ya. Atau bahkan memupuk apa gitu impiannya kah apanya kah nggak tahu. Nggak ada yang terpaksa, nggak ada yang keberatan gitu ya. Oke. Itu secara personal menurut gue kayaknya itu deh definisinya. Oke. Kalau berarti hubungan yang tidak memberatkan, hubungan yang tidak apa tadi? Tidak mengesampingkan hal-hal. Oke. Kalau lo gimana? Kalau menurut gua ya hubungan yang sehat itu hubungan yang saling support, hubungan yang jujur, percaya, terbuka satu sama lain, nggak ada yang ditutupi atau dipendem gitu. Tapi perlu di notes ya di sini kalau hubungan yang sehat itu bukan berarti hubungan yang perfect ya.
Iya, betul. Healthy dan perfect itu beda gitu. Mm-mm. Mungkin di dalam hubungan yang sehat ada aja masalahnya gitu. Pasti. Tapi si masalah itu bisa dihadapi bersama gitu. Hmm, hmm, hmm. Lagi juga perfect, tiap definisi orang beda-beda kali perfect. Iya sih, dan perfect itu nggak ada sih. Mustahil, betul. Perfect hanya milik Tuhan Yang Maha Esa ya. Kayak ini ya, slogan salah satu acara ya. Oh gitu ya. Mungkin jadi keselip lagi quotes tuh. Perfect it's God only gitu. Iya, iya, iya. Kalau ini kita mungkin bahas dikit dulu ya. Eh, Tanda-tanda healthy relationship itu seperti apa sih? Mm-mm. Ini kalau gue lansir dari eugenetherapy.com. Ini ada 5 tanda hubungan sehat. Ada yang pertama nih ada trust, terus ada respect, ada honesty, ada affection, terus ada communication. Itu tadi 5 tanda hubungan sehat. Mm-mm. Semuanya juga harus sehat masing-masingnya gitu ya. Jadi trustnya harus sehat, respectnya nggak ada kedoknya gitu. Honesty-nya bener-bener nggak ada yang Honest, ditutupi. betul. Bahkan communication-nya pun harus sehat gitu. Ha, Bukan communication yang pasif agresif gitu. iya, iya, betul, betul. Bukan komunikasi satu arah juga. Iya benar. Jadi semuanya harus sehat gitu ya. Bukan karena tanda hubungan sehat ada komunikasi. Gue komunikasi sama pacar gue, tapi dia nggak ngerti-ngerti gitu. Ya berarti itu nggak sehat gitu. Atau mungkin dia ngomong sama tembok. Iya, gitu lah ya. Yang kurang lebih kalian ngerti lah ya. Kalian udah pada gede juga gitu. Betul sekali. Gitu. Nah, sekarang nih, kan tadi kita udah sempet singgung hubungan yang sehat. Mm-mm. Lu pernah nggak ada pengalaman hubungan yang nggak sehat nih? Apa ya? Mungkin makin kalau sekarang-sekarang sih sekarang-sekarang sekarang aja nggak ada. Kalau yang mendekati sekarang tuh kayaknya nggak ada. Dulu pernah tuh zaman kuliah, kayaknya ya, gua agak lupa. Ya zaman kuliah pernah ada satu masa tuh gua, ini menurut gua merasa nggak sehat sih hubungannya. Ini gua jadi reboundnya seseorang. Bisa Reba- diterangin coba rebound seseorang tuh kayak gimana? rebound tuh apa ya? Lost word lagi. Rebound itu pelampiasan kali ya. Oh, Pelampiasan, ya pelampiasan seseorang yang kayak habis putus terus dia kayak nggak bisa sendiri atau emang tabiatnya seperti itu, dia harus butuh seseorang gitu. Oh, jadi kayak pengalihan gitu ya. Nah, betul, Pengalihan rasa sedih gitu kali ya. Iya, iya betul itu juga. Nah, itu gua ngerasain di hubungan itu agak maksain gitu. Dan dulu mah nggak sadar, benar-benar nggak sadar, kayak dibutakan oleh cinta lah ya, kalau kata Wih, orang-orang sekarang. Di pelet kalau kata orang sekarang, bro. Iya, dari di velet. Nah, itu gue dalam hubungan itu tuh bener-bener aneh. Kalau dipikir-pikir sekarang ya beneran aneh karena gue tahu dia itu punya karakteristik bahwa kalau dia punya pacar terus putus ntar nyambung lagi gitu. Oh, oke. Putus Kayak putus nyambung. nyambung. Betul, putus nyambung terus Melly Goeslaw dong. gitu. Lagu BBB. Melly Goeslaw BBB ya? Ya yang punya kan dia. Oh iya, benar juga. Oke. Terus. Iya, nah gua tuh berada di antara dua orang itu. Oke. Terus Jadi ininya ya, jadi pelampiasan semata lo ya. nah Tempat singgah. dulu tuh gua nggak berpikir bahwa ini tuh buruk gitu, tapi mungkin setelah dewasa juga dan setelah sadar juga kali ya untuk hubungan kayak gitu tuh nggak bener juga. Hmm. Dan ya
itu menurut gue salah satu hubungan yang gak sehat sih. Dan problemnya adalah gue tahu, jadi dia waktu di dalam hubungan itu gue tahu dia masih berhubungan kontak erat dengan mantannya. Even lu tahu ya waktu itu ya. Iya benar. Tapi ditutup mata aja lu nya gitu. Nah, dibutakan lebih tepatnya. Oh, oke. Ya itu nggak sehat sih ya. Fiksi. Iya benar, dari guanya kayak dibutakan gitu, kayak ya udah gitu. Dari dianya juga nggak berusaha apa kayak gitu, ngasih tahu kayak. Ya mungkin buat dia nyaman-nyaman aja gitu. Iya. Dia tidak merasa dirugikan gitu. Jadi ya udah dilanjutin aja kali. Kalau diinget-inget sih emang blow on aja sih gue kayaknya. Oke. Itu salah satu pengalaman gue tuh di dalam pernah ada di hubungan yang nggak sehat. Oke. Kalau lo sendiri punya gitu nggak kayak pengalaman yang menurut lo ini gue berada di hubungan yang nggak sehat nih? Kalau hubungan yang nggak sehat, mungkin nggak spesifik ya kalau gue ya. Maksudnya nggak spesifik di hubungan romantis atau hubungan teman gitu atau hubungan keluarga gitu. Tapi ada aja sih beberapa orang gitu ya, baik di pertemanan, baik di keluarga gitu, yang menurut gua nggak sehat itu karena sering ngebohong gitu maksudnya. Jadi mungkin bagi mereka itu biasa aja gitu. Bagi mereka itu kayak ya udahlah gitu, selewat gitu. Oh, oke. Bohong ke siapa nih? Bohong ke pasangannya berarti ya? Bohong ke gue dong. Kan gue yang merasakan hubungan yang gak sehat, gimana sih? Soalnya lo ngomongnya di antara sekitar gitu. Oh enggak. Maksudnya di circle gua gitu. Circle bukan inner circle ya, maksudnya di circle secara besar gitulah. Jadi ada teman yang gak deket-deket banget, mungkin ada keluarga juga yang gak deket-deket banget gitu. Tapi perkataannya dia itu berbohong gitu. Berarti kan tadi ciri hubungan yang sehat kan ada trust tuh. Nah trustnya itu istilahnya udah dilukai gitu loh. Oke. Mungkin kalau menurut gue itu kalau gue pribadi ya itu sebuah red flag gitu. Dalam sebuah circle gitu ya, kalau berbohong itu menjadi kebiasaan, itu udah red flag sih buat gue gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang kayak itu tuh hal yang normal gitu. Iya. Mungkin karena dia di kehidupan pribadinya kayak tadi lo bilang, mungkin karena udah terbiasa. Jadi ya ketika misalkan dia bohong ke orang lain tapi lo ada di sekitarnya gitu ya. Ya mungkin kayak gitu juga gitu. Dan mungkin sangat itunya terbuktinya itu waktu dia bilang, maksudnya waktu mereka dalam tanda kutip bilang sesuatu yang gue udah tahu aslinya tuh gimana gitu. Ya. Nah di situ langsung red flag gitu kalau gue. Dan menurut gue itu salah satu hubungan yang gak sehat juga ya, kalau tadi salah satu dari 5 tanda hubungan sehat itu udah tercoreng, ya berarti itu hubungan gak sehat gitu. Iya gak ada trust, bener. Jadi gak ada trust. Susah juga sih kalau misalnya tetap berhubungan tapi gak ada trust ya. Iya gak sih, kayak misalnya contohnya kayak gue sama lu, gue gak ada trust ke lu gitu. Terus jadi take podcast jam segini, bodo amat gitu. Paling juga dia gak show up gitu kan. Jadi nggak ada trust juga gitu. Iya. Akhirnya dua-duanya sama-sama membiarkan kali ya. Jadi terserah dah gitu kali. Iya mungkin kayak gitu ya. Jadi guanya juga jadi karena udah red flag gitu ya, guanya juga jadi ini maksudnya memasang pagar gitu loh. Jadi ya secukupnya aja lah gitu. Kayak gitu. Itu mungkin pengalaman hubungan yang gak sehat ya buat gue ya. Iya. Ya kalau waktu itu berarti ketika lo berada di hubungan gak sehat itu kayak tadi ya lo bilang perasaannya kayak mungkin kayak ternodai. Kayak terluka gitu ya. Ya tapi cukup membekas sih gitu. Jadi apa ya mungkin istilahnya kayak kapok gitu loh.
Itu berarti ketika lu berada di situ, berarti setelahnya kali ya, setelah lu tahu bahwa karakter orangnya seperti itu, lo ini nggak sih kayak punya apa ya, hal yang dipelajari nggak sih setelah lo melewati itu? Setelah melewati hubungan yang gak sehat itu berarti ya. Mm-mm. Hal yang dipelajari mungkin kalau tentang spesifik tentang yang tadi gue ceritain ya, tentang trust ya. Yang gue pelajari mungkin gue jadi lebih milih-milih orang gitu buat dipercaya gitu. Oke. Kalau sebelumnya gue kayak ini cukup deket nih, gue percaya deh gitu. Hmm. Dan gue juga jadi lebih milih-milih cerita gitu. Oke, Kayak oke. gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin in a nutshell lebih tertutup gitu ya kalau sama orang-orang yang bukan inner circle gitu. Hmm. Gitu kan. Orang-orang yang di dalam inner circle udah pasti itu udah kita percaya gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih tertutup ke orang di luar circle. Mungkin juga jadi nggak sembarangan kasih kepercayaan ke orang mungkin. Lebih selektif jadinya ya. Iya, mungkin ini jadi kayak dampak kapoknya gitu ya. Iya benar. Kalau dilihat secara negatif gitu. Terus lu jadi akhirnya punya apa ya? Filter sendiri gitu ya ketika lu ketemu sama orang, iya nggak sih? Iya, iya dan tidak gitu. Coba define. Iyahnya kalau gue lagi sadar nih gitu. Kalau lagi nggak sadar kan gue cukup cerewet ya orangnya ya. Jadi kadang suka keceplosan juga gitu. Tapi setelah gue sadar gue keceplosan, gue langsung ngerem gitu. Mungkin keceplosannya satu kalimat gitu ya. Terus, udah deh, udah nggak dielaborate lagi gitu. Ya. Akhirnya ya kayak tadi lo bilang juga punya pagar juga ya gitu ya. Punya pagar juga. Nah kalau lu gimana? Berhubung itu udah yang lama banget. Apa yang dipelajari dari jadi rebound? Yang pertama, akhirnya gue sadar bahwa hubungan kayak gitu tuh nggak enak. Terus apa ya? Kalau gue sih akhirnya punya kepercayaan bahwa kalau dalam satu hubungan itu bukan cuma mengedepankan kepinginnya gitu. Kayak gue pingin nih punya, let's say ya contohnya kayak gue pingin punya pacar dia nih, terus kekeh gue kejar gitu, padahal ada beberapa hal yang menurut gue red flag gitu misalkan. Iya kayak tadi lu bilang juga kayak pagernya gitu kali ya. Jadi ada pagar juga ya. Terus kayak apa ya, mungkin sebagai makhluk manusia yang bisa berpikir, semuanya kayak harus ada kesempatan untuk dilogikakan gak sih? Even dalam sebuah perasaan. Wih, tapi kan kalau yang kata lu bilang tadi kan lu aja buta. Iya, nah itu. Akhirnya sekarang mungkin jadi, ya mungkin karena udah late, bukan ya, udah di 30 lah ya. Sekarang jadi, kalau gua dalam konteks berhubungan akhirnya jadi banyak mikirnya gitu. Lebih banyak logikanya dipakai daripada perasaannya. Apa itu salah satu bagian kepahitan juga jadinya? Lebih ke ini kali ya, apa ya, percussion tuh apa? Oh shit, apa sih percussion bro? Perkusi. Bukan dong. Aduh, apa ya, kayak ya tanda-tanda lah gitu. Misalkan kalau gue deketin orang tuh gue harus ada tanda-tanda yang bikin gue ngejauh ketika gue tahu itu, atau bikin gue berpikir dua kali apakah works atau enggak. Mungkin kayak ininya ya, kayak lu punya guideline sendiri gitu, checklist sendiri gitu ya. Iya bisa. Itu ya benar juga. Jadi kalau istilahnya kan checklist tuh ada yang don't do gitu kan. Nah kalau ada don't do-nya ada di checklist berarti itu udah red flag juga gitu ya. Ya
mungkin kayak tadi kita jelasin juga, baca juga sih di web yang tadi tuh, dari 5 itu mungkin jadi salah satu checklistnya juga harus terchecklist semuanya kali ya. Iya sih, sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin harus ada 5 itu gitu. Harus ada trust, harus ada respect, harus ada honesty, Hmm, harus ada affection dan Affection. communication ya. Kalau Yang trust 5 kan, itu. trust kan ini ya, percaya ya, rasa percaya ya. Hmm. Kalau respect itu hormat, honesty itu kejujuran ya. Mm-mm. Oke, jadi tadi kenapa kita cerita dulu hubungan yang nggak healthy gitu ya? Mm-mm. Karena apa ya? Kalau nyeritain hubungan yang healthy itu kayak mungkin kalau bagi gue kayak membangga-banggakan diri sendiri gitu loh. Hubungan gue healthy loh, hubungan gue ini loh. Jadi nggak ada yang dipelajarinya gitu kalau menurut gue ya. Iya, betul. Jadi kenapa kita obrolin yang nggak healthy biar jadi pembelajaran juga, biar jadi reminder juga Ya, gitu. agree, betul. Kalau yang nggak healthy itu ya buruk gitu. Kalau yang nggak healthy itu nggak bagus gitu. Betul. Jadi, nah sekarang nih saatnya penentuan nih ya. Jadi hubungan yang sekarang itu menurut lu healthy apa enggak? Mungkin kalau lu kan sekarang lagi nggak punya Ya. pasangan. Betul. Mungkin hubungan keluarga atau hubungan pertemanan gitu. Menurut lu healthy apa enggak tuh hubungan lu? So far circle gue sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Hmm. Eh, Sampai hari ini masih belum ada yang aneh-aneh, belum ada yang kayak ini kayaknya harus gua kurangin deh intensitas ketemu sama dia atau ngobrol sama dia. So far healthy ya. Iya, so far masih nggak ada yang aneh-aneh sih. Hmm. Kalau lu gimana? Kalau gua hubungan apa nih ya yang mau dibahas ya? Yang tadi boleh pertemanan atau circle apa? Bisnis mungkin? Oke, kalau buat gua hubungan yang sekarang lagi gua jalanin mungkin yang bisa gua ceritain hubungan pernikahan gue. Sejauh ini sih ya hitungnya masih baru sih ya, 1,5 tahun lah gitu. Tapi gue merasa hubungan kita sekarang itu cukup healthy malahan. Kenapa? Bahkan lebih healthy daripada waktu kita pacaran gitu. Oh. Kenapanya? Karena 5 sign yang tadi disebut itu ya, kayak trust, respect, honesty, affection, sama communication-nya itu menurut gue sih baik ya gitu. Jadi nggak ada yang tercoret gitu loh. Ya secara kan hidup serumah ya, setiap hari ketemu ya gitu. Masa iya? Tiap hari sebelahan Iya, gitu ya? masa iya sih nggak komunikasi gitu? Masa iya sih nggak jujur, nggak respect gitu? Itu kan jadi kalau ngomongin hubungan yang healthy itu jadi kayak bragging gitu. Sombong ya? Iya, kayak humble brag gitu ya? Kayak pengen word of affirmation gitu. Enggak, tapi kenapa gue bisa bilang lebih sehat daripada waktu pacaran ya karena waktu pacaran kayak yang gue bilang kemarin-kemarin ya, kayak video call, memaksakan quality time gitu, memaksakan ketemu, terus komunikasinya susah gitu karena beda kota, LDR. Itu menurut gue cukup tidak sehat gitu. Tidak sehat ya tidak sehat aja ya, nggak cukup tidak sehat ya. Nggak sehat gitu maksudnya. Buat kita berdua pada saat itu. Tapi thank God setelah married, everything is getting better and better gitu bro. Iya, tadi awal gue bilang juga kayak mungkin dulu waktu lu pacaran kayak memberatkan sebelah pihak gitu ya. Ada yang satu pingin banget video Nah, itu dia. callan. Ya. Nah ini kan salah satu contoh nih, 5 signs of healthy relationship. Gue jujur bro. Iya benar, jadi ada satu pihak yang
merasa terbebani gitu. Ya contohnya juga misalnya nih kayak kasus gue gitu ya, yang gue bilang tadi gue ingin video call gitu ya. Jadi membebani istri gue yang waktu itu lagi nggak bisa gitu kan. Karena dia terbeban, dia tidak bisa, jadi beban juga balik lagi ke gue gitu. Kenapa sih nggak bisa sih gitu? Kenapa kan padahal cuma setengah jam, kayak padahal kan cuma itu. Jadi bebannya tuh bolak-balik, jadi makin gede gitu loh. Ya, ya jadi ya akhirnya jadi dua-duanya mendem emosi juga kali ya. Dua-duanya jadi sambil memikul beban yang sebenarnya nggak harus ada juga gitu, nggak usah ada itu. Gitu. Oke, jadi sekian jauh pembicaraan kita, obrolan kita tentang healthy relationship. Nah, sekarang kayak episode-episode sebelumnya, seperti biasa, what to take from this episode? Bisa mulai dari lu dulu, bro. Apa ya? Mungkin tiap orang pasti pingin punya hubungan yang sehat kali ya. Orang-orang mendambakan hubungan yang sehat, punya hubungan yang sehat gitu. Dan kalau menurut gua sih 5 hal tadi yang kita bacain terus-menerus, kita ulang-ulang, which is trust, respect, honesty, affection, and communication tuh adalah hal-hal yang apa ya, mungkin harus dijaga kali ya untuk punya hubungan yang sehat. Karena 5 hal itu kalaupun ada yang tercoreng, mungkin akhirnya jadi ya jadi nggak sehat gitu, ada yang memberatkan gitu. Entah salah satunya hilang, trust mungkin hilang. Mungkin ketika trust sudah hilang, dia jadi nggak respect dan seterusnya jadi merembet gitu. Oke. Ya, Setuju. kalau lo gimana? Kalau Apa yang dia bilang? Kalau gua ya, what to take from this episode? Menurut gua hubungan yang sehat itu harus diusahain gitu, bener kata lo. Jadi nggak bisa cuma satu orang aja yang ngusahain, karena ini hubungan gitu. Jadi harus sama partner lo, harus sama keluarga lo atau teman-teman lo, itu harus diusahain gitu. Dengan 5 sign yang tadi lo bilang itu, masing-masing itu harus ada gitu. Benar kata lo, kalau salah satu tercoreng itu bisa jadi ngerembet ke yang lain gitu. Dan lagi hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang perfect kok gitu. Bukan hubungan yang nggak ada cacatnya gitu. Pasti ada aja gitu. Pasti ada aja masalahnya. Setuju. Pasti ada aja rintangannya. Pasti ada aja jatuhnya gitu. Tapi jadi waktu kita jatuh sama partner kita atau teman kita atau keluarga kita itu, kita menghadapinya bareng-bareng gitu. Di-build lagi misalnya, trust-nya tercoreng, di-build lagi lah trust-nya itu gitu. Mungkin ada yang dalam tanda kutip terpaksa nggak jujur gitu ya. Ya di-build lagi, dipupuk lagi, disembuhin lagi gitu. Memang butuh usaha yang keras, tapi ya it takes what it takes gitu. Ya lebih baik memperbaiki lah ya. Seenggaknya lo ada apa ya, keinginan gitu punya hubungan yang sehat gitu. Iya. Dari dua belah pihaknya juga dua-duanya harus punya itu keinginan itu tuh, punya hubungan yang Iya, sehat. harus dua-duanya ya, nggak bisa sendiri gitu. Karena hubungan yang sehat ya harus diusahain dua-duanya. Healthy relationship is healthy hardship ya bro. Lagi-lagi quote itu. Ulang lagi nih quotes-nya nih. Ya, itu buat-buatan aja itu. Oke, jadi itu aja buat episode kali ini. Kita berdoa juga supaya kalian bisa mengusahakan hubungan sehat dengan circle kalian. Dan juga tetap semangat dalam mengusahakan hubungan yang sehat buat kalian gitu. Ya. Ya, apa ya? Ya, semoga episode ini didengarkan dua belah pihak ya, nggak satu. Iya, benar.
percuma juga kalau misalnya lu mengusahakan hubungan yang sehat sendirian gitu. Iya, malah jadi beban sendiri Tambah gitu. berbeban jadinya. Mm-mm. Ya, itulah obrolan kita hari ini soal healthy relationship. Ya, kita akan kembali lagi di episode next ya. Ngobrolin apa nih, Bro? Next. Apa ya? Ya dicari dulu lah ya topiknya ya. Ya, pokoknya semoga episode selanjutnya masih mau didengerin lah ya. Oke, segitu aja dari kita. Thank you semuanya buat yang udah dengerin, Yes. yang buat udah yang stay tune bareng kita. Ya, sampai sini episodenya. See you next episode. Bye.